Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi ni'matil fadl wa fataha lana min al-asbabil hidayati wa kulli bab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal karimul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raghaba fi turuqis salahi wa haddara min turuqil fasad. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yaqulullah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuatu yang paling penting dari segala hal adalah marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takwa ini sebaik-baik bekal kita dalam menjalani hidup di dunia dan sebaik-baik bekal untuk mempertanggungjawabkan hidup tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai generasi penerus, berbicara mengenai bab anak muda, yang dimana mereka ini adalah generasi yang kita siapkan, kita harapkan, yang dimana orang tua besar menaruh harapan kepadanya supaya bisa menjadi penerus yang baik, supaya menjadi pewaris yang bisa melangsungkan keimanan yang sama sebagaimana iman yang teguh yang telah diimani oleh orang tuanya. Maka kadang dalam berbicara masalah pemuda ini, banyak orang yang menganut sebuah teori yang dimana kita fahami dengan yang namanya narasi-narasi negatif yang cenderung pada teori pubertas, ketidakstabilan secara psikologi maupun kondisi kejiwaannya. Teori pubertas yang diusung oleh ilmu psikologi barat ini memang besar pengaruhnya, dan bahkan kaum muslimin pun banyak juga yang terpengaruh dan mengamini teori tersebut, yang dimana remaja itu narasinya adalah identik dengan sosok yang susah diatur, keras kepala, yang dimana teori ini berdasarkan survei yang dilakukan di negara barat sana. Sehingga sering terjadi jika ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, maka sering dimaklumi, maklum masih muda, maklum masih remaja. Kalau memang remaja ini diidentikan dengan hal-hal yang demikian, dengan hal-hal yang bersifat labil, dengan hal-hal yang bersifat menyimpang, menyalahi aturan, sering terjadi penyelewengan, ini yang dimaksud pemuda yang mana? Padahal kalau kita mau meninjau sejarah Islam, kita meninjau bagaimana
para pemuda Islam generasi awal umat Islam ini, mereka adalah generasi yang gemilang. Pemuda pada generasi Islam, generasi awal ini, mereka adalah sosok yang hebat, pemimpin umat. Banyak sosok-sosok muda itu yang telah matang kejiwaannya, psikologinya ketika di usia yang sangat muda. Seorang sejarawan, Munir Qutban, pernah membuat sebuah statement dari hasil studinya ketika mempelajari sejarah Islam, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak wafat kecuali meninggalkan ribuan pemimpin-pemimpin muda. Kurang lebih tersebutlah sebuah angka 2000-an. Meninggalkan sekitar 2000 pemimpin yang mereka itu komposisinya adalah pemimpin-pemimpin yang usianya muda. Negeri-negeri Islam di dunia dipimpin oleh para pemuda. Bahkan kalau kita mengenal as-sabiqunal awwalun, 10 manusia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka generasi awal yang beriman kepada Allah, maka mereka ini hanya sekitar 3 orang dari 10 itu yang usianya di atas 30. Bahkan usia 30 itu secara administrasi di negara kita itu masih termasuk usia muda. Organisasi-organisasi, bahkan persyarikatan kita Muhammadiyah membatasi usia pemuda Muhammadiyah adalah sampai 40. Dan as-sabiqunal awwalun, 10 orang yang generasi awal memeluk Islam ini hanya 3 orang yang usianya di atas 30. Abu Bakar usianya kurang lebih 37 ketika beriman. Umar usia sekitar 34. Abdurrahman bin Auf usia 30-an. Dan 5 dari 10 orang tersebut usianya masih di bawah 20. Kalau kita mendengar nama Zaid bin Thabit, usianya belum genap 20, masih usia SMA. Ada yang mengatakan 16, 17 sampai 18, sudah mendapatkan sebuah tugas besar memimpin pasukan yang luar biasa hebatnya, yaitu melawan negeri Romawi yang dimana ketika itu dia adalah sebagai negeri yang besar, menjadi panglima perang. Pemimpin dunia masa Abbasiyah, kalau kita sering mendengar sosok nama Harun ar-Rasyid, dalam kepemimpinannya beliau berusia 21. Tonggak terbesar kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani yang dalam sejarah tercatat peristiwa besar menaklukkan Konstantinopel dipimpin oleh seorang Muhammad Al-Fatih yang usianya juga masih kepala 2, 21 kurang lebih, usia mahasiswa semester 2 atau mungkin semester 3. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi seorang mufti, menjadi seorang alim yang mempunyai otoritas fatwa ketika itu. Kalau di negeri kita bisa disebutlah sebagai majelis ulama, ketua MUI, komisi fatwa, mungkin bisa di tingkat provinsi ataupun nasional. Dan usia beliau ketika itu adalah 16 tahun, usia anak SMA. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka perlu kita merefleksi kembali. Kalau yang dimaksud anak muda itu selalu identik dengan labil, identik dengan susah diatur, identik dengan penyelewengan, identik dengan hal-hal yang negatif. Pemuda yang mana yang diriset ini? Tapi kalau kita ubah mindset kita, kembali mempelajari sejarah, kembali kepada konsep pemuda dalam Islam, yang dimana sejarahnya adalah sudah banyak hal-hal prestasi gemilang yang dimana itu terjadi pada generasi-generasi muda. Kita teladani para as-sabiqunal awwalun, kita teladani pemuda-pemuda gemilang di masa silam tersebut. Maka sebenarnya justru potensi yang besar itu ada pada seseorang yang usianya muda. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Kalaupun kita melihat kenyataan pada zaman ini, kalau kita lihat putra-putri kita, anak-anak kita, ketika di usia belasan tahun, 20-an tahun, jangankan memimpin negara, mungkin memimpin kamarnya sendiri juga belum berhasil. Maka mari kita didik mereka sehingga menjadi pemuda yang sejati. Bahkan kami pun tatkala mendidik, mengajarkan sebuah konsep kepemimpinan atau leadership kepada para santri, maka pertama kali yang kami tumbuhkan adalah yaitu memimpin diri sendiri, memimpin barang-barang yang dititipkan oleh orang tuanya kepadanya. Kapan dia harus mencucinya, kapan dia harus memakainya, kapan harus menjaga, bagaimana dia tumbuh rasa sense of belonging, rasa kepemilikan atas benda-benda yang sedang digunakan sebagai fasilitas belajarnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka di dalam Islam itu tidak berlaku yang namanya pubertas sebenarnya, tidak berlaku yang namanya murahaqah, beralihnya masa anak-anak menjadi seorang yang balik, menjadi mukallaf. Maka kalau sudah dalam usia balik, maka tidak ada lagi pemakluman-pemakluman. Ketika engkau beramal soleh maka dicatat, mendapat pahala. Ketika beramal maksiat maka dicatat pula sebagai dosa. Tidak ada lagi permakluman. Kalau sudah mukallaf, harus melaksanakan syariat dengan sebenar-benarnya, ya sudah, hukum berlaku. Tapi kadang di negeri kita saat ini, zaman akhir ini, banyak memaklumi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak yang usianya dianggap masih muda, maklum masih muda, maklum masih labil dan sebagainya, sehingga terjadi penyelewengan, penyimpangan dalam berbagai macam hal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka jangan sampai mindset kita salah dalam memaklumi penyimpangan tersebut. Maka mari kita kenalkan bahwasanya Al-Quran pun dalam berbicara tentang pemuda itu narasinya cenderung positif. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Bagaimana Al-Quran mendokumentasikan sebuah kisah sekelompok pemuda yang mempertahankan tauhid, meninggalkan tanah airnya, yaitu Ashabul Kahfi. Innahum fityatun, mereka adalah fityah, para pemuda yang amanu, yang beriman, mempertahankan akidahnya, tidak mau dipaksa oleh penguasa untuk menjadi orang yang musyrik. Akhirnya hijrah, meninggalkan negerinya, mencari perlindungan untuk mempertahankan akidahnya. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami tambah pula mereka petunjuk. Al-Kahfi 13. Ada juga seorang pemuda yang menjadi simbol ketauhidan, melawan seorang raja Namrud yang keji, yang sangat mudah menumpahkan darah bahkan menebas nyawa. Seorang pemuda yang sangat dikenal menghancurkan berhala-berhala sehingga diperbincangkan di kalangan para penyembah berhala tersebut. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, dia ini adalah pemuda yang disebut namanya Ibrahim. Lagi-lagi sosok ini adalah seorang pemuda. Bahkan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti setelah al-imam al-adil, setelah pemimpin yang adil, yaitu pemuda. Asyabu nasya'a fi ibadatillah, yaitu syab, pemuda, remaja yang nasya'a, yang tumbuh kembangnya itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda di sini memiliki potensi yang dahsyat. Mari kita ubah mindset kita, jangan sampai menganggap bahwasanya para pemuda remaja itu adalah memang wajar jika kondisinya labil dan menyimpang dari kebenaran. Naudzubillah. Bahkan Bung Karno pernah dalam sebuah statementnya, pernyataannya yang sangat viral, sangat kita kenal, berikan aku 10 pemuda, aku goncangkan dunia. Maka omongan Bung Karno ini bukan sekedar hayalan, bukan tanpa dasar. Bahkan Nabi pun juga memiliki 10 pemuda, as-sabiqunal awwalun, yang bukan hanya menggoncangkan dunia, tapi menguasai bahkan memimpin dunia dan menebarkan keilmuan di muka bumi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Maka dalam hal ini usini wa iyyakum bittaqwallah, inilah ya, garapan kita semuanya, bagaimana mengembalikan konsep menganggap generasi penerus, generasi muda ini bukan lagi selalunya identik dengan hal-hal yang negatif, tapi kita kembalikan kepada fitrahnya, yaitu sebagaimana hamba Allah yang selalu lekat dan erat dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana para salafus soleh, para sahabat, generasi tabi'in, generasi terdahulu dalam mendidik anak muda sehingga bisa menjadi tokoh yang bisa patut untuk dianut, menjadi pemimpin yang hebat, yang dimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ialah rijalun, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dalam mengingat Allah, dan dari mendirikan salat, membayar zakat, dan yang tidak paling penting lagi yaitu mereka takut kepada suatu hari yang tataqallabu fil qulub wal absar, yang dimana suatu hari itu yaitu hati dan penglihatan menjadi goncang, tataqallab, berbolak-balik, yaitu hari kiamat. Hancurnya sebuah negeri bukan kurangnya orang yang alim, bukan kurangnya orang yang pintar, tapi kurangnya orang yang takut terhadap hari akhir. Meskipun banyak orang alim, banyak ilmuwan, tapi kalau mereka tidak takut terhadap hari akhir, tidak takut terhadap tataqallabu fihil qulub wal absar, maka disitulah terjadi sebuah kekacauan. Maka untuk membentuk generasi yang seperti ini, yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan duniawi yang lainnya, maka di ayat sebelumnya, ayat 36 disebutkan fi buyutin udzinallahu an turfa'a fihi an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, ditinggikan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Fi buyutin udzinallahu an turfa'a fiha ismuhu, di rumah-rumah Allah. Maka marilah kita mengembalikan generasi penerus kita yaitu kepada rumah-rumah Allah, yang dimana rumah Allah ini selalu identik dengan ditinggikannya nama Allah, disebutkannya nama Allah, bertasbih sehingga waktu pagi dan petang. Bukan hanya itu, kita kondisikan tempat-tempat kita untuk mendidik generasi penerus, rumah-rumah kita, lembaga-lembaga pendidikan kita juga kita konversikan, yaitu sebagaimana mental atau sebagaimana kondisi masjid, selalu di dalamnya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, digunakan untuk bertasbih, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita mengembalikan generasi penerus kita kepada fitrahnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.